Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan kali ini yang akan kami bahas adalah mengapa perjalanan menuju akhirat harus dibimbing. Banyak orang beriman yakin akan adanya alam kubur, barzah dan akhirat. Tapi keyakinan semacam itu seringkali bersifat teoritis dan belum menembus ke dalam kesadaran rohani yang hakiki. Jika untuk hal dunia seperti berenang, memasak atau mengemudi kita butuh teori dan praktek dan guru pembimbing, maka lebih-lebih lagi dalam menghadapi perjalanan akhirat yang jauh lebih dahsyat dan menentukan. Disampaikan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan mendekat kepada Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal tanpa mengenal imam atau pembimbingnya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim. Para ulama qadim memahami bahwa perjalanan menuju Allah dan akhirat harus disertai dengan bimbingan dari ahlinya, sebagaimana perjalanan duniawi yang memerlukan pemandu. Analogi duniawi, belajar yang terstruktur dan terbimbing. Belajar renang harus sadar ada metodologinya, ada prakteknya, ada guru pembimbingnya. Kita bisa uji apakah kita bisa berenang atau tidak. Belajar memasak juga sama, kita lihat hasilnya. Maka belajar mati, masuk kubur, barzah hingga akhirat harus juga ada metodenya. Praktek dalam keadaan sadar dan dibimbing guru yang ahli, mursyid yang kamil. Perspektif Sufi Qadim, jalan tarikat dan wasilah. Para Sufi Qadim seperti Imam Junaidi al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya menempuh jalan ilmu dan zauq dengan bimbingan mursyid. Mereka belajar mati sebelum mati melalui mujahadah, qalwah, muraqabah dan zikir yang terarah. Mereka tidak menunggu maut untuk belajar tentang maut, tapi belajar mengalami maut secara sadar dalam zikir, tafakkur dan fana. Itulah yang disebut maut, mutu qabla an tamutu, yaitu kematian sebelum mati. Sebagaimana sabda Nabi, matilah sebelum kamu mati. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Tahapan pembuktian rohaninya yakin dan bertingkat. Dalam Quran disebutkan ada 3 tingkatan, yaitu ilmu yakin berdasarkan dalil, ainul yakin, yaitu mata yakin berdasarkan penyaksian, dan hakul yakin, hakikat yakin berdasarkan pengalaman atau pengalaman empiris langsung. Ketiga tingkatan ini tidak cukup hanya dengan membaca dan mendengar, harus dibuktikan dengan latihan spiritual yang sadar dan terukur, dibimbing mursyid yang telah melewati tahap-tahap tersebut. Pemirsa dimanapun berada, tanpa guru rohani, perjalanan menuju Allah dan akhirat menjadi spekulatif, rawan ilusi bahkan kesesatan, karena tidak ada yang bisa kita cek dan recheck. Apakah kita benar-benar sudah siap mati? Sudah melihat akhirat? Sudah mengukur batin kita dengan neraca syariat? Guru rohani hadir sebagai mizan hidup, sebagai warasatul anbiya yang tidak hanya mengajarkan syariat lahir, tetapi juga membimbing perjalanan batin menuju Allah. Saya ingin pandangan Mbah Munajat tentang pentingnya guru pembimbing. Bagaimana menurut Mbah Munajat? Terima kasih Bunyi. Saya kira penjelasan Bunyi sudah sangat lengkap. Saya mencoba dalam perspektif yang lain dan semoga ini bisa
menjelaskan bahwa keberadaan guru musik amat sangat tinggi. Bahwa sebagaimana yang selalu saya sampaikan, pasca nubuah berakhir, ada pribadi-pribadi, hamba-hamba yang disucikan rohaniannya untuk menjalankan, untuk berperan, memfungsikan fungsi-fungsi kerasulan, fungsi nubuah, dan fungsi kewahyuan. Dan orang tersebut bisa berupa ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, waliya mursida, atau al-ulama warasatul anbiya. Namun ulil amri minkum sepertinya hari ini susah ditemukan. Itu sudah berakhir pada masa Khulafaur Rasyidin. Menarik mencermati Quran surat Al-Kahfi ayat 17 yang pada ujungnya yang artinya siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang wali yang mursyid. Ini sungguh sesuatu informasi yang amat tegas dan sekaligus memberikan petunjuk pada kita bahwa pasca nubuah berakhir selalu ada hamba-hamba yang disucikan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Dan yang selalu kami sampaikan, ada dua prasyarat wajib bagi seorang mursyid. Yang pertama, dia bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Dan kemudian yang kedua, dia bisa membacakan Quran Karim. Itu prasyarat pokoknya. Sehingga ini bisa menjadi panduan bagi kita bagaimana kita menemukan seorang mursyid yang waris. Selanjutnya kami menghimbau bagi yang masih stay tune di syariat, selekasnya berbenah diri, karena tidak mungkin Allah yang dimensi maha tinggi, dimensi maha qadim, dengan kita di alam realitas bisa bersambung secara langsung. Dan sudah amat tegas dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51, tidak mungkin kita bisa bersambung kepada Allah, sehingga satu-satunya jalan adalah kita melakukan aktivasi rohani. Itu adalah jalan yang mutlak, tidak ada jalan lain selain itu. Sehingga urgensi kita saat ini adalah mencari mursyid yang waris. Kebetulan kami dari Torekot Arwah atau Torekot Qadim yang tergabung dalam Majelis Zikir Torekot Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang saya alami terkait dengan pencarian ini dimulai, memang ini jalan yang terjal dan berliku. Untuk sampai kepada ketetapan hati saya mengikuti Torekot itu luar biasa. Perjalanan kami sangat panjang dan melelahkan, hingga akhirnya kami menemukan jalan yang sesungguhnya. Karena kita baru akan tahu ketika kita mengalaminya. Kita baru tahu tersesat kalau kita sudah mengalaminya. Tetapi jangan takut mencoba. Mintalah selalu petunjuk kepada Allah bahwa saya ingin bersamamu, saya ingin pulang, saya ada saatnya pulang, dan saya harus diberi petunjuk. Mintalah itu terus menerus, dan pastilah Allah akan memberikan petunjuk, entah jalan dari manapun. Prinsipnya adalah seperti itu. Ini kalau secara metodologis saya juga sering menyampaikan, dan tahapan-tahapannya sudah sangat jelas ya, dimulai dari aktivasi rohani, kemudian zikrullah, suluk, ubudiyah, dan sebagainya.
Namun sekali lagi prinsip yang utama, temukan seorang mursyid yang kamil, mursyid yang waris. Demikian dunia. Ya baik, Najat, itu tepat sekali ya. Jadi kalau kita menuju jalan akhirat itu jangan biarkan perjalanan kita ke akhirat seperti membeli kucing dalam karung. Jadi Ya. tidak jelas gitu ya. Tambah sedikit dunia ini. Ya. Ini penting juga karena ilmu kebatinan istilahnya ya itu masuk ke wilayah abstrak dan kita itu tidak bisa tahu ini ranahnya jiwa atau ranahnya rohani. Ketika kita tanpa guru yang paham, yang berpengalaman, atau tanpa mursyid yang waris, kita bisa tersesat di alam bawah sadar. Nah ini dia. Itu yang bahaya. Tidak hanya kaum kejiwaan, bahkan para pelaku di bidang agama pun yang merasa terbimbing, banyak sekali fenomena-fenomena itu tersesat di jalan itu. Di jalan ini hanya ada satu, hindari anta maksudin. Kalau ada maksud-maksud di luar Allah, pastilah itu jalan yang tersesat, ada di alam bawah sadar kita. Bukan mendekat tetapi malah menjauh. Inilah memang resikonya. Tetapi resiko itu harus kita ambil daripada kita stay tune di alam dunia ini, di alam syariat ini. Demikian dunia ini. Baik Mbak Munajat, intinya tadi ya Mbak Munajat, jadi kita memastikan diri kita bahwa kita sudah tahu ya, sudah jelas. Jadi kita harus sadar, alami dan membuktikan agar saat maut datang kita telah lulus ujiannya dengan ilmu, amal dan ma'rifat yang sah yang terbimbing oleh guru rohani, sehingga sudah bisa mengalaminya gitu ya, bukan hanya keyakinan saja atau ainul yakin saja, Betul sekali. tapi hakul yakin ya. Jadi ini yang sering kami sampaikan itu, memasuki alam barzah, mutu qabla anta mutu, masuk dalam neraka, itu bukan suatu hayalan, bukan sesuatu kira-kira, oh nanti begini, itu enggak. Orang semesta ini paralel multiverse. Ketika kita menggunakan kesadaran rohani, maka alam akhirat bisa dialami hari ini gitu. Bukan hal yang aneh-aneh kalau ketemu ilmunya gitu. Saya kira cukup itu yang Munajat ya. Iya. Iya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.